Jakarta masih saya anggap belum terlalu serius menangani sampahnya. Karena terbukti sampai hari ini masih sejumlah 8.000 ton per day lari ke Bantar Gebang. Di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton. Jakarta masih saya anggap belum terlalu serius menangani sampahnya. Karena terbukti sampai hari ini masih sejumlah 8.000 ton per day lari ke Bantar Gebang. Guys, memalukan. Menteri Lingkungan Hidup memarahi Pemprov Jakarta. Dia mengatakan bahwa Pemprov Jakarta selama ini belum serius menangani sampah. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Jakarta dengan APBD yang sungguh sangat besar, dengan alokasi untuk menangani masalah sampah ini hampir mencapai 2,7 triliun, bahkan lebih mungkin ya. Tetapi tidak bisa menangani sampah secara baik. Dan ini langsung disentil oleh Menteri. Wow, sungguh sangat memalukan. Dan ini juga tamparan untuk Pramono Anung yang benar-benar tidak becus bekerja. Dengan anggaran yang sungguh sangat fantastis dan sangat juga, harusnya Jakarta sudah memiliki sistem pembuangan sampah dengan sangat modern. Dan tidak dibuang ke Bantar Gebang lagi. Yang tentunya Bantar Gebang itu merupakan milik Jawa Barat. Sangat memalukan memang ya. Jakarta yang digadang-gadang sebagai kota terbaik di dunia, tetapi masalah sampah sendiri tidak bisa menanganinya. Pramono Anung ngumpet di ketiak Mbak Mega. Di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton, sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Sekarang dan antara proyek dia antara yang pertama adalah akan segera mulai membangun 34 pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar. Alatnya atau pabrik pembersihannya dan bisa pengolah ini diolah justru menjadi energi, menjadi listrik. Kita akan segera mulai 34 karena ini sangat penting. Ada tempat-tempat sampah yang sampahnya sudah menggunung, terutama untuk DKI, Bantar Gebang, untuk Bandung, untuk Surabaya, dan untuk Bali. Ini sudah menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Kalau tidak salah, di Bantar Gebang itu saya dapat laporan limbahnya 55 juta ton, sudah menggunung. Kalau terjadi hujan deras, dia bisa membahayakan banyak kampung di sekitar itu. Ini segera akan kita lakukan, insya Allah dalam 2 tahun kita selesaikan 34 kota. Ini sangat strategis karena ini menyangkut kebersihan, kesehatan. Kita berharap pariwisata naik. Kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya, bisa kita bayangkan mau nggak turis datang ke tempat yang kotor. Jadi ini strategis. Jadi RDF Rorotan sebenarnya permasalahannya bukan di RDF-nya. Karena sebenarnya kita sudah komisioning sampai dengan 1.000-1.200. Saya mengakui secara jujur problemnya adalah di pengangkutan dan sampahnya. Harusnya di Rorotan itu sampahnya tidak boleh lebih dari 2-7 hari, 2-5 hari. Nah kemarin mobil yang mengangkut itu air lindinya bertebaran. Itu yang kemudian menyebabkan yang pertama bau kemana-mana, yang kemudian yang kedua ketika sampah yang tadi belum diolah itu sudah menimbulkan bau. Padahal untuk rorotannya sendiri sebenarnya sudah tertangani. Dan mungkin dalam waktu dekat saya akan ke lapangan dan saya juga akan menerima warga yang mengeluh tentang RDF Rorotan, karena RDF Rorotan apapun harus diselesaikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini Pramono Anung berulah lagi. Kenapa Kemang Raya kemarin terjadi banjir yang begitu? Memang ada patahan, ada tanggul yang dimiliki oleh Kemang Village yang retak dan kemudian bocor dan kemudian menyebabkan air Kali Krukut itu meluap. Ingat Pak, janji Bapak itu adalah banjir disurutkan, macet diuraikan. Buktinya mana? Nol besar Pak. Banjir Jakarta disurutin, kemacetan jalan diurain. Ingat Pak, janji-janji Bapak ketika kampanye, Bapak akan menguraikan kemacetan dan menyurutkan banjir. Buktinya mana Pak? Nol besar. Ingat Pak, uang yang ada di itu bukan disimpan di bank atau diendapkan di bank. Hampir 14 triliun rupiah. Kalau bunganya itu per bulan kurang lebih 500 miliar. Ini sungguh sangat memalukan Pak. Dengan dana APBD yang sangat besar, juga pendapatan yang sangat luar biasa fantastis, tetapi Bapak tidak bisa menyelesaikan banjir yang ada serta menyelesaikan kemacetan.
Aduh, parah nih memang. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah pejabat yang seperti ini wajib dipertahankan atau dipecat saja? Jadi kami sedang memfinalkan untuk itu. Guys, Pramono Anung menaikkan tarif Transjakarta. Pertanyaannya, ke manakah hati nurani Pramono Anung? Di saat warga Jakarta dilanda kebanjiran, di saat warga Jakarta diteror dengan kemacetan yang sangat horor, tetapi Pramono Anung malah menaikkan tarif Transjakarta yang sangat luar biasa, hampir mencapai 43%. Ini sungguh sangat keterlaluan memang Pramono Anung ya. Ketika digembur-gemburkan oleh para pendukungnya sebagai gubernur yang sangat hebat, sebagai gubernur percontohan, tetapi malah menaikkan tarif Transjakarta yang hal itu juga tidak pernah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Ini sungguh sangat keterlaluan memang Pramono Anung. Bukti bahwa Pramono Anung itu tidak becus bekerja. Bukti bahwa Pramono Anung itu bekerja hanya untuk kepentingan partainya. Bukti bahwa Pramono Anung itu bekerja hanya untuk dirinya sendiri, bukan mementingkan rakyatnya. Dengan APBD yang sangat luar biasa dan penghasilan pajak yang sangat fantastis ya. Tetapi Pramono Anung tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Buktinya dana 14 triliun lebih malah diendapkan di bank. Ini tentunya sungguh sangat luar biasa. Pramono Anung sudah menginjak-injak hati nurani rakyat. Apakah pejabat yang seperti ini masih layak untuk dipertahankan? Jawabannya tidak sama sekali. Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul 1000% betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024 sekitar 16 sampai dengan 18 triliun. Dan DKI alhamdulillah pajaknya juga terpenuhi sesuai dengan target, bahkan lebih sedikit daripada target. Guys, selamat ya buat warga Jakarta. Ternyata saya baru tahu bahwa Jakarta itu adalah kota terbaik sedunia dengan transportasinya. Wow, ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini bertahan selama periode Anies dan juga sekarang dipertahankan oleh Pramono Anung. Dan Jakarta juga sekarang sudah tidak macet lagi. Ini disampaikan oleh Pramono Anung secara langsung. Dan ternyata macetnya itu dialihkan ke Bandung. Keren sekali ternyata. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Dan juga Pramono Anung berjanji bahwa Jakarta akan bebas dari banjir. Ternyata memang benar, Jakarta sudah bebas dari banjir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.